kabarnya anak-anak? Sehat semua? Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu untuk semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Untuk ketua kelas, untuk pimpin doa. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan materinya. Materi kita hari ini adalah masalah pokok ekonomi. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu masalah pokok ekonomi? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi. Baik, masalah ekonomi, ada yang tahu masalah pokok ekonomi itu? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu masalah pokok ekonomi. Jadi, masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang akan digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Jadi, intinya adalah kebutuhan manusia begitu banyak, ya, dan tidak terbatas. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering dengar tentang kekurangan beras di Indonesia. Jadi, beras merupakan kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia, karena beras juga merupakan kebutuhan yang pokok yang paling penting. Nah, masalah pokok ekonomi itu muncul karena kesepakatan yang dicapai antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beragam. Kemudian, masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik yang ada dalam teori ekonomi ini, masalah utama ilmu ekonomi klasik dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Yang pertama yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apakah anak-anak mengetahui dari pengertian tersebut? Nah, apakah kalian ada yang tahu tentang masalah tersebut? Dari 3 masalah pokok ekonomi, yang pertama yaitu produksi. Produksi jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat hasil untuk memenuhi permintaan yang begitu besar. Produsen harus mengetahui jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Kemudian yang kedua yaitu distribusi. Apa itu distribusi? Nah, jadi distribusi adalah pendistribusian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Nah, pada intinya tujuan distribusi adalah agar produk produsen terbesar lebih luas dalam menjangkau konsumen. Nah, setelah produk dipasarkan, produk tersebut dapat dikonsumsi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai ke konsumen,
pertanyaan selanjutnya adalah apakah mengkonsumsi atau membuang barang karena harga yang tidak terjangkau? Sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Contoh dari ketiga masalah tadi yaitu masalah pokok ekonomi klasik ini adalah masalah yang harus dipertimbangkan produsen saat memproduksi produk. Di sisi lain, konsumen juga dituntut untuk meningkatkan daya beli agar dapat menyerap setiap produk produsen. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat, dan terima kasih untuk kalian yang sudah ingin mengikuti pelajaran hari ini. Sekian itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.